Oke ya, kali ini saya lagi berada di alun-alun kota Surabaya. Tepat pukul jam 5.35 saya lagi berada di depan alun-alun kota Surabaya. Di sini kalau sore rame banget. Ini lagi ada anak-anak yang habis wisuda, mahasiswa pastinya. Kita hari ini akan jalan-jalan di alun-alun kota Surabaya. Ada apa saja? Nanti akan saya sepil di alun-alun kota Surabaya. Oke. Sejarah singkat Balai Pemuda yang ada di alun-alun kota Surabaya. Berawal dari penduduk kolonial Belanda di Surabaya, banyak gedung-gedung yang dibangun oleh Belanda. Salah satunya gedung tersebut adalah Gedung Schimpanse Society yang kini bernama Balai Pemuda. Didirikan pada tahun 1907, gedung yang diarsiteki oleh Westmers dengan ciri khas kubah yang sepintas mirip dengan mahkota Ratu Belanda. Gedung ini terletak di Jalan Simpang Street yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Gubernur Surya. Oke ya. Jadi saya sekarang lagi berada di sebelah timur alun-alun kota Surabaya. Bisa dilihat air mancur yang ada di tengah pusat kota, salah satu ikon kota Surabaya. Di sini sangat ramai dengan dan juga persimpangan kantor BNI dan gedung-gedung besar pastinya. Sore hari di sini pastinya ramai banget, bisa dilihat di sana. Jadi keadaan sore hari di sini banyak orang-orang bersantai dan juga aktivitas-aktivitas entah itu dari warga Surabaya dan orang-orang sekitar yang mau bersantai di alun-alun kota Surabaya pastinya. Kita lanjut lagi di area mana lagi di alun-alun kota Surabaya. Dahulu gedung ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya kaum bangsawan Belanda maupun orang-orang ekspatriat dengan berbagai fasilitasnya, antara lain balai pertemuan, gedung teater, tempat berdansa, restoran, tempat olahraga biliar, bowling, dan dilengkapi dengan bar pada malam hari. Suasana di tempat ini tampak lebih semarak dengan permainan lampu-lampu yang digunakan untuk berpesta ria. Oke ya, kali ini kita akan ke bawah, basement, lantai bawah alun-alun kota Surabaya. Ada apa saja di bawah alun-alun kota Surabaya? Nanti kita akan sepil ya. Ini liftnya mati nih. Jadi, gedung balai kota ini tidak semua orang bisa masuk ke dalam gedung ini. Orang-orang tertentu saja yang bisa beraktivitas di dalamnya. Termasuk kaum pribumi tidak diperbolehkan ikut berpesta. Seperti yang tertulis pada papan pengumuman yang berada di halaman gedung, yaitu Verboden voor Inlander. Artinya pribumi dilarang masuk. Kalaupun pribumi bisa ada di dalam gedung tersebut karena mereka dijadikan sebagai pembantu atau pelayan. Sampai sekarang, struktur bangunan gedung ini masih terjaga dengan baik dan digunakan sebagai tempat aktivitas masyarakat di kota Surabaya, seperti kegiatan seni, pusat bahasa, perpustakaan, tempat diskusi, dan lain-lain. Begitu. Banyak sekali gambar-gambar sejarah atau gedung-gedung lama kota Surabaya. Seperti ini halnya. Bisa dilihat bangunan sisi barat Schimpanse Sosial, dan banyak sekali gambar-gambar yang ada di sini. Oh, jadi di sini itu foto-foto lama gedung alun-alun kota Surabaya. Jadi itu tadi ya, di lantai bawah. Kita jalan ke tempat selanjutnya yang ada di sana. Kalau di sini hanya foto-foto tempat. Oke ya, jadi di sini itu banyak foto-foto yang bisa dilihat di dalam alun-alun kota Surabaya. Coba kita lihat ke sana ya. Ada foto-foto apa saja di sini. Pada tahun 2016, pemerintah kota Surabaya mulai merancang revitalisasi kawasan Balai Pemuda sebagai bagian dari upaya penataan ulang pusat kota yang lebih ramah publik dan historis.
Meskipun Balai Pemuda telah lama difungsikan sebagai ruang seni dan budaya, kondisi fisik bangunan dan lingkungan dinilai membutuhkan pembaharuan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Sebuah proyek yang menyatukan pelestarian, pembangunan cagar budaya, dan pembangunan ruang publik modern yang inklusif. Salah satu rencana utama dari proyek ini adalah pembangunan alun-alun Surabaya yang akan mengintegrasikan kawasan Balai Pemuda dengan ruang bawah tanah yang multifungsi. Ini adalah bagian sebelah barat dari gedung Balai Pemuda Surabaya, dan di sana juga ada masjid. Waktunya sholat maghrib, jadi saya sholat maghrib terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjutkan petualangan kita di alun-alun kota Surabaya, yang pastinya setelah sholat maghrib kita akan masuk ke dalam alun-alun kota Surabaya, tepatnya di Perpustakaan Umum Kota Surabaya. Ini saya coba masuk ke perpustakaan umum yang ada di Balai Kota Surabaya. Masuk di sini harus scan barcode absensi non peserta. Tidak boleh membawa barang apapun kecuali handphone. Lah, di dalam perpustakaan ini ada sekitar 27.000 buku yang terdiri dari berbagai macam genre buku. Saya cuma ambil satu dan saya baca agar lebih menambah wawasan. Judulnya Lezat Tapi Bikin Langsing. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut keluar dari perpustakaan umum. Ini saya posisinya lagi ada di luar. Jadi itu tadi petualangan yang ada di alun-alun kota Surabaya. Ini tepatnya di sebelah utara Air Mancur, dan yang pastinya alun-alun kota Surabaya itu lebih ke museum. Suasana mendung dan petir serta kilat bertanda mau hujan. Kita lanjut. Oke ya, saya sekarang lagi berada di Air Mancur, ikon di tengah-tengah kota, di Simpang 4 pastinya, yang dekat dengan Gedung Gerahadi dengan alun-alun kota Surabaya. Itu tadi petualangan di alun-alun kota Surabaya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi itu adalah gedung DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, berada di sebelah utara alun-alun Kota Surabaya. Sudah lapar ya, kita naik ke food court alun-alun Kota Surabaya dan cukup sampai di sini.